Hai, selamat datang di TikTok siaran pagi bersama Dave, Hendrik, dan Iwet Ramadan. Sudah jam 8 ya, kok jam 8? Jam 7 ya, waktunya saya mengajak teman-teman untuk merapat, dinyalakan TikToknya. Iwet udah nyala tuh. Oke, kita langsung invite deh. Dinyalakan TikToknya, di tap-tap layarnya supaya oleh TikTok konten kita diperkenalkan kepada teman-teman lain yang mungkin masih banyak ya yang belum tahu kalau kita tuh rajin siaran dari Senin sampai Jumat di TikTok. Oh, lo masih di 25 hour. Wah, Pak, kalau lo masih di sana. Gimana nih? Mau ngomong atau lu mau gue siram pakai teh panas gue? Wet. Widih, ada tulisannya. Gue juga punya, lo gak usah pamer. Kebaca nggak tulisannya apa, geng duet? Lo kayak pesulap deh. Udah niatnya mau jadi beauty vlogger. Oh, beauty vlogger. Oh, lu kata gue juga pesulap. Oh, Putri Cahaya, kayak Pratiwi. Gue niatnya mau jadi kayak Pratiwi. Kayak Pratiwi itu adalah beauty influencer yang ternyata salah satu yang paling dipercaya. Oh gitu. Iya, gue pikir lu nge-lag. Enggak. Muka lo nggak enak. Enggak, ganti mukanya boleh nggak? Gue ngasih ganti mukanya, lu gila ya. Muka gue nggak bisa gue ganti. Muka lu ganggu barusan, tolong diganti. Gue mau nanya. Pagi, gimana? Tidur enak di hotel mewah? Anjay. Belum enak. Nggak tahu gue kok masih dari kemarin masih belum oke tidur gue. Lu mungkin lu perlu olahraga ringan kali, kardio ringan to help you relax a bit. Kali ya. Mungkin. Kak Dave dibilang katanya kayak Nadia Hutagalung. Wow. Gila. Apa namanya tuh? Timeless beauty loh dia loh. Nadia Hutagalung loh. Suka gitu. Nih, kalau tadi ada yang bilang katanya nggak kebaca nih ya. Gimana sih? Tuh, ini tulisannya Tuja X Duet. Ya. Nah, tuh dia. Lagi tuh. Kelihatan nggak? Tuh, ada logonya Duet. Ada tulisan setujanya tuh, buat minum kopi, buat minum teh, buat air putih, buat es, bisa. Ini tuh kan kita kalau kasih lihat gini semua bilang mau, kita berutang loh untuk menuntaskan nih pemberitaan ini. Coba gimana tuh? Kira-kira. Aduh, gue takut salah deh. Ini tuh, aduh panas. Kenapa? Enggak. Coba lo ngomong aja, nanti gue benerin kalau ada yang salah. Oh, lu Pak Guru, benerin kalau ada yang salah. Jadi, teman-teman tahu Stuja Coffee kan? Ya. Jadi shout out ke Dito sama siapa kuwi? Bojone? Ayu. Oh ya. Ayu. Dito sama Ayu Bing Slamet ya, kan dia itu. Ayu dia. Iya, Ayu dia kan anaknya Bing Slamet. Iya bener. Ayu dia Bing Slamet kan dia manis sama kita tuh, dia suka support bikinin kaos karena mereka tuh pendengar YOLO sama pendengar duet siaran pagi. Nah, terus kita sok-sok collab gitu, bikin kopi sama bikin teh ya. Nah, ini ceritanya merchandise-nya nih. Jadi nanti beli kopi sama beli tehnya di dalam ini. Jadi ininya bisa dipakai ulang gitu loh. Gitu kan? Betul.
Betul, betul. Iya. Bukan anaknya, Oh, bukan anaknya ya, keponakan ya? keponakan. Iya, ternyata. Oh. Oh, cucu dong. Adi Bing Slamet. Oh, kan kan yang apa namanya yang pertamanya Bing Slamet ya, almarhum ya. Iya kan? Itu yang kayak angkatan Titi Puspa almarhumah segala gitu kan, beliau kan. Terus dia punya anak Adi Bing Slamet, gitu ya. Terus generasi ketiganya baru Ayudhya gitu ya. Kayaknya ya, Web. Oh, oke. Iya, iya. Dia juga nggak yakin. Lo lelah ya kayaknya pagi ini ya. Lelah kayaknya ya. Gimana? Coba cerita dulu coba. Sambil berusaha ngerunut, Ayudhya tuh siapanya Bing Slamet ya? Adi Bing Slamet ya? Nanti ditanya Bener kok kalau katanya Ardiasti. Iya, Ayudhya anaknya, Adi omnya. Tadi bener, iya bener. Gimana nih kita terbagi dua, kita terpolarisasi hanya karena masalah Ayudhya. Padahal sebenarnya permasalahan kita bukan itu. Permasalahan kita tuh adalah Tumblr baru ini, guys. Jangan ada pengalihan isu di antara kita. Tolong. Kalau ditanya belinya di mana, nanti belinya di Stuja. Udah ready apa belum sih? Lagi proses. Belum ready. Ready-nya masih lagi proses, betul sekali. Bentar deh, gue lagi mau melihat dulu nih kayaknya. Oh, oke. Tadi gue pikir wifi gue nggak nyala nih, ternyata nyala kok ya. Halo, are you okay? I'm okay. Gue Coba nge-lag apa enggak sih? Maksud gue lu kayak coba tanya Aryo. gue nge-lag nggak sih? Are you okay? Aryo Bayu? Enggak. Kurang lucu. Coba lagi ya, Dev. Agak sedikit delay loh. Gue agak sedikit delay. Ayam. Kan? Jatuh lagi. Bentar. Lo sambil ngomong dulu ya. Gue benerin wifi. Nah, teman-teman, selamat datang di Dave Iwet Siaran Pagi. Karena dari kemarin saya masih mendapatkan DM gitu yang nanya, Om Dave, jadi sebenarnya siarannya tuh tiap hari apa? Jadi rupanya di konten TikTok kita nih banyak penonton-penonton baru ya. Kita tuh live Senin sampai Jumat, teman-teman. Kecuali kalau tanggal merah dan ada pengumuman lebih lanjut ya. Ini tuh acara apa sih, Om? Kita berdua ini mantan penyiar radio, terus kita sekarang siarannya di TikTok. Kalau terlambat nonton di TikTok gimana? Nah, ada 2 re-uploader channel di kanal YouTube. Teman-teman bisa cari, ada Pusaka 9, ada Indonesia Meracau. Dan kolaborasi kita tuh terbuka. Kalau teman-teman pengen berkolaborasi sama Dave Iwet Siaran Pagi, email ke kita bisa bahas bentuk kolaborasinya apa supaya kita bisa bertumbuh sama-sama gitu ya sayang-sayangku semuanya ya. Gitu, karena rupanya banyak penonton baru yang nanya gitu. Oke, Dion, coba dicek aja dulu volume HP-nya. Siapa tahu volume kamu belum digedein. Dia bilang soalnya katanya volumenya kok agak kecil. Terus ada yang nanya lagi, Kak, kemarin nggak siaran kan? Aku tuh cari-cari, tapi ternyata nggak ada. Terus di story juga nggak ada pengumumannya. Iya, kemarin kita nggak siaran karena kita kemarin produksi syuting untuk Duet With gitu. Terus abis itu cerah banget nih Om Iwet pakai marun. Ini gue dikasih Wah, siapa? Lucu banget. sama Mbak Ega Dali. Ah, so cute. Warnanya marun dan ternyata I love marun. Ah, astaga. Lu kapan ketemu Mbak Ega? Dia kirim. Oh, lucunya. Aduh, she is so sweet ya. Iya, jadi dia bilang, Mas Iwat kan waktu itu bilang katanya nyari banget piyama 1 set sama celana atas bawah. Terus abis itu dia kirimin ini. Tuh, bontol-bontol. Lu lihat nggak tuh? Oh iya, lucu sekali. Ya, terus ada bisbannya. Tuh, warna biru. Piyama emang begitu, Wet. Lu nggak usah norak.
Ya nggak apa-apa, gue kan cuma mau bilang aja ada detailnya, galak banget ya Allah. Iya, iya. Sama, baju gue juga baru. Ini gue juga dikasih Sama siapa? sama TikTok Shop. Sama TikTok Shop. Iya, barter sih. Jadi dia kirimin gue baju, gue kirimin dia duit. Nggak barter, itu namanya jual beli. Oh gitu. Nggak mau kalah Barter tuh aja. barang. Oh, Barang sama barang. barang sama barang. Terus ya, kan kemarin tuh gue bisa dibilang adalah this is such a breather. Breather bukan sih namanya? Kayak lo bernapas di tengah-tengah kepadatan, terus lo kayak, gitu. Ya, Bener ya, breather ya. Kan gue selama ini tuh aktivitas gue Jakarta Barat ya. Tanpa mendiskreditkan, tanpa gue menjelekkan gitu. Tapi kan beda ya antara Jakarta Barat dengan Jakarta Pusat dan Selatan gitu. Bener nggak sih? betul dong. Suasananya beda. Suasananya beda. Nah, jadi kemarin tuh kita beraktivitas seharian kan memang di daerah SCBD. Gue masih stay di 25 Hours Hotel. Terus kemudian ternyata 25 Hours Hotel ini lagi persiapan menuju grand launching mereka. Tanggal 25 April, hari Jumat besok. Di sini. Ya. Jumat. Jumat 25 April jadi seluruh areanya tuh akan dijadikan area party. Sebentar ya, gue ke distract. Ada yang bilang, kok Jakarta Timur nggak disebut, Kak? Hey, kan saya lagi konteksnya cerita kalau gue kerja di daerah Jakarta Barat, Malih. Lanjut. Terus abis itu ternyata rangkaian dari acara grand launchingnya itu juga ada Monocle Chief Conference. Oh wow, majalah Monocle. Yes. Jadi Monocle itu setiap tahunnya memang membuat Chief Conference. So Chief dari namanya kan Chief ya. Jadi memang kayak Captain, Chief dari berbagai macam industri itu bergabung. Dan kemudian mereka kayak kasih conference, kasih talks. Terus kemudian sharing their thoughts, etc. Jadi 25 Hours Hotel ini lagi banyak banget cendikia. Ya. Jadi kalau di lift tuh naik turun tuh ada aja lo ketemu siapa gitu. Terus tadi malam itu adalah welcoming party-nya for all the chiefs. Gue datang semalam di Langham gitu. Yes. Jadi rangkaian acaranya emang dibikin di seluruh District 8 inilah gitu. Yang menarik juga adalah gue ketemu satu orang arsitek. Siapa kui? Namanya Agus. Dia penonton kita. Hai Agus. Dia nonton kita, Agus ini, dan dia adalah arsitek dari beberapa tempat di District 8 ini, di hotel-hotel di Langham sama di 25 Hours Hotel. Yes. Jadi lu tau Artesian nggak sih? Barnya Langham? Tahu dong. Nah, itu dia yang desain. Terus kemudian Tank Court Restoran di Langham. Tank Court itu makanannya enak banget loh. Bukan lagi, itu juga dia yang desain. Sama tempatnya si Monocle Chief Conference itu adalah di ballroomnya 25 Hours Hotel. Itu juga Agus yang desain. Oh, gue belum pernah lo lihat berkali-kali ke 25 Hours. Gue belum pernah lo nyampe ke ballroomnya. Baru buka. Oh, pestanya hari Jumat nanti di ballroom. Di berbagai tempat. Di ballroom ada, di outbar ada, di Copa ada, gitu. Jadi kita kayak hopping gitu nanti pas tanggal 25. Seru ya? Oh, seru banget. Ada Afgan kan? Gue dapat undangannya. Ada Afgan, ada DJ Patricia, ada DJ beberapa. Terus yang gue seneng adalah 25 Hours Hotel ini kan sangat menjunjung keunikan ya. They called their guests as Oddbirds. Ya kan? Jadi memang come as you are. Just be yourself. I love it. Oh. Ya kan? Yes. Jadi lo bebas untuk bisa berekspresi. Nah, kalau temen-temen belum dapat undangan, jangan sedih. Kayaknya kemarin gue sempat diinfo kalau kita check in hari Jumat bisa datang ke pestanya deh. Ya, Betul, langsung dapat undangan ya. Ya, gitu. So,
Kalau ada yang akan datang ke pesta openingnya 25 Hours, nanti akan ketemu. Kita ketemu di sana ya guys ya. Yes. So we are invited and we are coming to the grand opening tanggal 25 April hari Jumat besok. Kalau misalnya mau beli Jackie is the mascot. Ya. Itu juga ada di tokonya 25 Hours Hotel, ada di bawah. Lucu ya? Jackie. Jadi kan gara-gara kita kasih lihat Tumblr kita ini, udah nggak sabar pengen kasih lihat. Teman-teman kan nanya ada logo duetnya apa enggak? Ada dong, ada logo duet sama logo Stuja. Memang sengaja kita bikin semi-semi nggak kelihatan gini ya toh. Kan jadi kayaknya kalau dibawa tuh orang nanya itu apa sih gitu. Tapi ternyata ini adalah merch-nya Stuja sama duet. Nanti kita umumin ya kalau udah siap untuk didapatkan ya. Pada nanya langsung bisa beli di Grab apa enggak, di Gokar apa enggak. Nanti akan kita umumin, siap-siap aja ya. Pokoknya ini ceritanya beli kopi, beli teh, dapat tumbler ini. Ini tuh disebut tumbler nggak sih kalau bentuknya gelas? Sama lah, tumbler juga. Oke. Sekarang gue mau nanya lu jujur. Lu kenal gue udah cukup lama ya, Wet? Iya. Dan kita tuh selalu we pride ourselves on being honest, yes? Yes. Lu kapan ketemu gue, lu memperhatikan paras gue? Sekilas. Oh, lu nggak pernah memperhatikan bener ya? Ya gue lihat gitu. Tapi nggak yang sampai gue plototin. Karena lu kalau diplototin juga kan suka risih ya. Iya. Coba jawab jujur, lu melihat gue panuan nggak? Hah? Lu panuan? Lu lihat nggak kalau gue panuan? Enggak. Enggak kan? Enggak. Oke. Simpan dulu itu ya. Biasa kan orang kalau kirim kado itu karena dia pikir lo perlu ya, gitu kayak Mbak Ega kirimin lo piyama gitu ya. Oke. Jadi gue terima kado nih dari pengantin kita Dika sama Brandon. Lo diem. Ya, satu kotak semalam. Ya, dalam keadaan gue udah nggak pakai kacamata dong. Gue kan capek ya seharian pakai kacamata. Dan lo tau dong, gue kan kalau sekarang udah nggak pakai kacamata udah nggak bisa lihat. Jadi gue gini, oh ini minyak wanginya nih. Oh dikasih amplop sama kertas. Terus gue gini, ya ampun, ada ini fragrance balm. Ada minyak wangi yang bentuknya balsem. Gue gitu, ya ini. Jadi, aduh mau mandi. Gue mandi, buka kepangan gue, hapus bedak gue. Terus gue pikir gue mau tidur, kan gue suka pakai parfum kalau mau tidur. Gue pikir, aduh gue mau pakai kadonya Dika sama Brandon. Oh ya yang aku skate. Gue buka, gue pakai kan. Kok agak mentol ya? Kayak balsam ya, Pak? Apa balsam ya? Gue ambil kacamata gue, feeling gue udah gak enak nih. Gue ambil kacamata gue baca. Cuy, salep 88. Gue langsung gini. Ini si Brandon sama Dika pikir gue panuan apa gimana sih? Kenapa gue dikasih salep 88? Setahu gue Bang Jaja Miharja iklan tuh zaman dulu salep kulit 88 ya. Apaan tuh? Salep 88 Bang Jaja. Gitu. Ini. Terus gue langsung ke kamar mandi, nggak jadi tidur loh. Gue kamar mandi, gue pakai kacamata gue liatin muka gue. Apa gue ada panu, Nek? Gue dikasih salep panu yang parfum sama salep panu tuh gimana, Bo? Emang itu salep panu? Kok baunya mentol? Coba dicek dulu. Itu apa? Mentol? Ya gue nggak cium dong. Bentar, gue ambil dulu punya gue. Lu Google deh, salep 88 itu obat anti infeksi jamur, kurap, panu.
Sebentar, sabar, tenang, nggak usah marah-marah. Kita lihat dulu. Aku sama kutu. 88 Mecaya. Sebentar ya, pelan-pelan. Oke, sama amplop sama kartu ya, sama ya. Oke. Oh iya nih, merah-merah kayak tombol ya. 88. Salep kulit. Oh iya benar. Iya benar salep kulit. Buka ya. Oh iya benar, baunya agak mentol-mentol ya. Oh, itu punya dia, Nek. Bo, kan itu emang itu adalah usaha dari keluarganya Brandon. Iya dia pikir sekalian dah. Namanya orang hidup di negara tropis, ada aja masalahnya, termasuk masalah jamur. Bukan berarti lo dikirimin package gift dari wedding souvenir ini bukan berarti lo panuan, enggak gitu konsepnya. Oh, ini punya Brandon. Ih, bagus ya, cocok loh. Kulit aku tuh cerah langsung bangun pagi. Nggak nyangka loh. Beda. Ya, revisi lo gagal kali ini. Sama kayak lawakan lo tadi, are you okay? I'm Aryo Bayu. That's not good, okay? Not funny. Maksud gue nggak salah dong, Bo. Lu kasih minyak wangi, sama lu rendengin pakai ini. Yang di kepala gue apa? Sebagai fragrance enthusiast. Oh, balsem minyak wangi nih, Nek. Gitu ya, gue taruh dah itu di kulit gue. Kok agak hangat ya, agak mentol. Gini, ini adalah sebuah teknik marketing, David. How to make salep 88 relevant to the now generation by giving them a souvenir, a PR kit, along with the product. It's a collaboration. Oke, kamsian Ali. Mau diceritain nggak nih seremoni 29? Coba lu kasih lihat deh sama geng duet. Produk. Nih guys. Ini adalah minyak wanginya dari pernikahan Brandon sama Dika. Cakep ya? Ada emboss ini. Gambarnya tuh bonsai. Kalau ini nggak terlalu kelihatan nih. Nah, tuh dia tuh. Tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh. Tuh. Terus abis itu ada pita merahnya di atas gini pakai tali bukan pita. Tuh, ya. Terus kita buka. Buka ya. Buka nih. Buka. Susah. Oh, bisa. Tuh. Kita buka. Ya, oke. Gue suka packagingnya. Karena it's very simple. Nggak rame. Terus kemudian tulisannya juga subtle. Dengan warna abu-abu. Lain nih sama tumbler kita. Yang juga nggak jerit-jerit logonya. Ya. Kita mau bilang, logo itu nggak perlu jerit. Logo itu untuk YTTA aja. Tuh. Ceremony 29. Ceritain kenapa Ceremony 29 sambil gue buka produknya. Oke, kita fast forward aja cepet ya. Kita bikin cepet ya. Jadi Ceremony 29 itu... biar cepet kan konten anak-anak zaman sekarang cepet. Lu buka kotak aja lama banget, Bapak. Ceremony itu. Nggak mau kalah. Salut. Kotaknya. Dalamnya gini tuh. Tutupnya. Nih, minyak wanginya. Tuh. Nih salepnya. Tuh. Warna tutupnya silver. Warna tutupnya merah. Sekarang kita Aduh. Ini tuh menurut gue wangi-wangi orang kaya lama, tau gak lo? Ini tuh wangi-wangi panuan pedesaan. Wangi-wangi jamuran gitu loh ya. Paham ya? Boleh lanjut gak nih? Gue inget ya dulu, Bo. Dulu gue punya kenalan nih. Orang kaya lama, Bo. Baunya kayak gini. Siapa sih, Bo? Kenalan lo? Lu tuh gak kenal orang miskin, Bo. Lu tuh kenalan lo orang kaya semua, Bo. Enggak gitu. Cuma bau-bau konglomerat nih. Kayak gini nih. Ya,
baunya tuh nggak jerit, nggak yang begitu lo masuk ke lift tuh semua orang nengok gitu, nggak. Tapi gini, kayak ada wangi apa ya nih gitu. Tuh. Apa ya ini ya, Bo ya? Hinoki. Hinoki apa Kinoki? Hinoki. Hinoki apa Kinoki? Hinoki. Otak lu jamuran ya? Kalau otak gue jamuran juga nggak bisa dikasih salep 88. Urusan lo. Emosi banget dari pagi, dari mulai udah emosi. Ya Allah. Hinoki itu kayu di Kyoto. Enak banget, Bo, ini. Ini bener. Gue kemarin tuh pas gue buka, gue gini. Ini baunya kayak apa ya? Oh, gue langsung gini. Oh, kayak siapa, bukan kayak apa. YCL. Ini ya, istilahnya kalau di minyak wangi tuh skin scent ya. Iya ya. Skin scent kalau udah nyatu sama kulit lo, udah hilang alkoholnya. Baunya tuh nggak jerit gitu. Tuh. Iwet review minyak wangi. Gue bilang bahwa minyak wangi ini seger, tapi ada hint of woody dari kinokinya, ya. Kinoki apa hinoki? Ya udah bener kan gue? Iya. Tuh. Tapi dan nggak sweet. Gue nggak menemukan ada aroma manisnya. Nah, kayaknya itu juga bisa di layer kan? Sama. Gue ini harus ada fungsinya di dalam si minyak wangi. Kan orang suka tuh layer-layer gitu. Haruslah, Bo, ada fungsinya, Bo. Bo, ya, layer ya. Ya lu aja kalau lu mau boleh, gue mah enggak. Gue udah semalam emosi banget dikirimin salep 88. Gue tuh ya begitu gue pakai kacamata gitu ya, gue kan nggak tahu produk-produk zaman sekarang, tapi produk-produk zaman dulu kan Bang Jaja kan kayaknya ikonik banget. Begitu gue pakai kacamata, ini apa sih kok panas ya di kulit gue? Hah? 88? Ini salepanu, Nek. Gue nggak peduli. Aduh, ini enak banget. Nih, topnya itu incense. Oh, incense, dupa. Abis itu lemon, turmeric leaf. Meatnya, nanti ya, meatnya berarti nanti beberapa menit baru gue ketemu rose-nya ya. Karena meatnya tuh rose. Nah, begitu nanti base-nya, oh gue tahu nih, vetiver. Sedap malam. Abis itu ada living hinoki, olibanu, patchouli. Patchouli itu apa ya, Bo? Bunga dong. Iya, cuma maksudnya bunga apa lebih spesifik. Sedap malam ya. Vetiver sedap malam. Vetiver itu akar-akaran, Bo. Yang bikin dia wangi bumi itu vetiver. Oh, earthy tone-nya dari situ. Patchouli itu sedap malam. Enggak, lo nggak yakin? Gue nggak percaya. Sama ada ambery musk. Ini nih, bau ini tuh menurut gue gini. Lo tau daerah SCBD banyak apartemen mewah ya? Ya, tahu kan? Nah, orang-orang yang keluar dari apartemen itu kayak gini baunya. Nah, enak, seger. Satu mengenai perfume ini ya. Perfume ini kan juga berarti salah satu rilisan dari Rahasia Beauty ya. Ada satu yang gue inget dari apa yang disampaikan oleh Dika the founder, istrinya Brandon itu pada saat meeting sama kita, yang akan gue bagikan ke teman-teman karena it stuck to in my mind gitu. Kan gue nanya, gimana parfum kolaborasi kamu sama Cinta Laura gitu kan? Terus dia bilang, oh sukses gitu ya. Ternyata image-nya Cinta itu successful gitu. Oh iya. Terus terus dia bilang, oh so it works ya, it works. Terus komentarnya Dika dong. Dan menurut aku yang membuat kita udah batch keempat kata dia gitu. Yang membuat get this, yang membuat produk itu successful adalah
dukungan para afiliator. You are familiar with the term kan, Iwet? Di TikTok kan itu disebut afiliator ya, dan di platform-platform e-commerce. Afiliator yang nge-review produk, yang bikin konten, menganjurkan produk, menyematkan keranjang kuning, terus mereka mendapatkan insentif gitu. Afiliator-afiliator itu yang ternyata menjamin menurut Dika kesuksesan produk kolaborasi dia sama Cinta. Terus gue juga inget dengan kan gue juga lagi punya produk collab sama Al ya. Waktu pertama kali gue di Pinang untuk bikin produk bareng, gue tuh tanya gitu, Alt kan termasuk salah satu perfume lokal yang pemain lama ya, one of the pendahulu lah gitu sebelum ramai. Pionir. Trailblazer. Yes gitu di awal-awal. OG. Gue nanya, menurut kalian apa yang membuat perfume ini successful? Terus komentarnya Alt juga sama, Wet. Sebetulnya ya aside from kualitas perfumenya pasti juga adalah support community yang biasa disebut sebagai afiliator. Yes, setuju. Jadi, dua orang yang gue kenal, Alt dan Rahasia Beauty, mengakui bahwa produk mereka itu bisa menembus begitu banyak pasar karena dukungan afiliator. Nah, yang I would like to point out adalah emang bener ya, Wet ya, ternyata di zaman sekarang. Mungkin lu nggak usah sok cantik kayak Cinta Mi Atmanegara di video klip yang dia direndam sama air sama Dimas Jai. Lo tau nggak video klip itu? Hah, lagu apa tuh? Yang Cinta Mi Atmanegara direndam di air di bunga teratai gitu, kameranya dari atas. Biasa diputar sebelum seputar Indonesia. Moga lo gak selesai cantik kayak Cinta Mi Atmanegara. Bajunya putih-putih basah banget. Nyanyian hati. Hah? You think you pretty? Muka lo kayak tuyul Mbak Yul. Dominic Sanda. Anaknya udah main film loh, cantik banget anaknya Dominic. Lanjut. Nah, apa tadi ya? Afiliator. Gue tuh gini. Oh iya ya, bener ya. Bahwa zaman sekarang kan platform banyak banget ya, Iwat ya. Dengan pertumbuhan digital, platform tuh banyak sekali. It is almost impossible for us, single person, to be able to keep up with everything. Makanya itu yang disebut dukungan komunitas atau afiliator dalam to market your product or untuk to push through whatever message you have. Karena ada afiliator ini kuatnya di konten ini. Dia akan ngomong ke teman-temannya dia, ke circle-nya dia. Afiliator ini kuatnya di platform ini. Dia akan ngomong ke circle-nya ini. Jadi banyak orang yang tahu produk lo dan banyak orang yang tahu message lo. Iya kan, Wet? I think I have just discovered, ternyata untuk menavigasi dunia digital ini tuh sekarang begitu ya. Untuk bisa merajai, kita tuh harus punya kaki tangan kayak MLM, Nek. Bener. Itu bisa dibilang affiliator tuh kayak MLM zaman now ya. Yes. Lo nggak perlu tergabung dengan sebuah organisasi. What you need is just a phone, kuota internet, creativity to create a video, storytelling skill, and voila, you are there on the market. Ini yang juga sebenarnya kan sempat diceritain sama Miun kan? Iya kan? Jadi Miun tuh, Miun cerita ini waktu itu di ML Pagi, Melanie Lucy, yang sekarang udah nggak ada. Nah, terus Miun tuh cerita gitu bahwa waktu itu dia masuk ke TikTok tuh sempet yang kayak, aduh ngapainnya di TikTok gitu. Terus dia ngeliat lah nih, ini ada tren affiliator ini. Terus dia cobain satu video, dua video. Boomnya adalah waktu itu dia nge-review kalau nggak salah spidol atau krayon, pokoknya pewarna anak-anak gitulah. Videonya went viral, viewsnya gede banget, dan dia ternyata dapat income dari situ. Jadi dia taruh keranjang kuning. Nah dari situlah kemudian dia bilang, wah lumayan banget ya nih buat ibu-ibu stay at home mom gitu ya, untuk
setelah dia ngurusin anak pagi, nganterin anaknya segala macam, siang sampai sore kan dia ada waktu luang tuh. Miun is an artist juga, seniman. Jadi kalau misalnya dia bukan lagi kosong. Dia sengaja meluangkan waktu untuk produksi video. So it's part of her job. Jadi misalnya jam 10 sampai jam 12 gue tuh akan review dan bikin video. Untuk kemudian gue upload. Terus dia bilang gue tuh sehari bisa upload 2, 1, 2, 1 gitu. Dan ternyata lumayan. Iya. Jadi afiliator itu juga bisa menjadi opsi pekerjaan sampingan gitu ya mungkin ya. Buat yang baru dip your toe in the water, mau coba-coba ibu rumah tangga gitu yang nggak punya waktu, masih urus anak, masih urus rumah tangga, bisa melakukan apa yang dilakukan oleh Miun. Kemarin pas mau lebaran ya, temen gue tuh ngeliat, udah lihat kontennya ini belum? Ada satu content creator yang kayaknya dia diwawancara. Nah di wawancaranya itu, and it went viral, dia mengakui gitu Iwet, dan dia akhirnya bikin konten, dia kasih lihat gitu ya. Dia itu bisa narik 1 M loh, uang afiliator. Sehari itu 3 digit loh, Wet. Wow. Jualan apa dia? Ya segala macem ya. Nah, gue nggak sempat mendalami ya, tapi gue ngelihat, hebat loh mereka nih. Ya tentu pastinya gini, tapi harus ditekuni ya. Nggak bisa serta-merta lu baru nyoba 1-2 video, terus gini, mana kok gue nggak 3 digit? Loh, segala sesuatu tetap butuh proses gitu. Nah, yang juga tuh, Yesi apa itu bilang ini, tapi pajaknya gede. Nah, yang gue suka ya dari platform afiliator ini, ternyata sebagai kreator kita tuh dapatnya tuh udah lengkap tuh Wet, hitungan potong pajaknya. Jadi lu nggak perlu pusing. Betul, setuju. Lu udah terima bersihnya kan sebenarnya? Udah dipotong. Iya, netnya udah diterima semua. Karena kan kalau gue nggak salah, ketika kita mau masukin nomor rekening kita di TikTok tuh kita harus masukin NPWP juga, ya kan? Sehingga ya udah itu udah clear semua pajaknya. So nggak ada salahnya untuk dicoba. Yes. Mungkin produk yang akan di affiliate setelah ini adalah ceremony 29, minyak wanginya Dika dan juga Brandon. Ini adalah hasil racikan mereka berdua mengenai kisah cinta mereka yang diterjemahkan oleh Mama Mary. Tapi bener kan gue? Ya, lalu kemudian dibuat oleh perfumer dari Jepang. Ya, it reminds you of the sweet of love. A bit of fresh air in Nara Park in Kyoto. A bit of bingung. Gue mau bilang memori masa lalu, tapi kan ini baru cerita baru ya dari Dika sama Brandon ya. Nggak ada masa lalunya Acan. Gue aja. Susah kan, Bo, nge-review produk kan, Bo? Susah. Susah kan? Makanya kalau bilang ini, ala timbang nge-review produk doang, kenapa sih mesti bayar? Ala kenapa sih harus pakai rate card? Lu cobain nge-review produk. Gampang apa enggak tuh, Iwet? Udah jadi penyiar bertahun-tahun, suruh nge-review produk. Gampang apa enggak? Itu sama juga. Cuman bikin kata-kata gini aja masa harus bayar mahal. Susah. Gitu teman-teman. Ya. Seperti teman-teman ketahui ya, kemarin kita nggak siaran karena akhirnya kita produksi season 2 Duet With. Ya. Jadi teman-teman kan tahu, selain kita punya siaran pagi di TikTok, kita juga punya satu talk show di platform yang berbeda di YouTube. Teman-teman bisa cari dan juga subscribe ya. Dengar-dengar sih udah 10, sekian ya. Nah, sebentar kemarin kita syuting dengan 3 narasumber. Nanti akan kita upload. Kasih waktu buat kita untuk memproduksi, ngedit, bla 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 bla. Pokoknya begitu dia udah selesai akan kita upload. Mau siapa duluan yang akan kita upload ya? Tunggu aja. Tapi kita akan upload di hari Jumat. Senin ya. Biasanya kita tayang pertama ya. Hari Senin, Senin depan. Ini akan episode pertama di season 2. Setiap jam 8 malam.
ya, tapi teaser tuh dari hari Minggu atau hari Jumat udah tayang harusnya. Terus kemudian menarik deh. Sebelum kita ceritain tamu kita siapa aja kemarin, jangan lupa di tap-tap baru 271.000. Ingat, target kita paling nggak 1 juta setiap hari. Ya, kita bikin konsisten gitu 1 juta setiap hari likes-nya. Dan jangan lupa untuk di-share supaya kalau teman-teman ada yang tidak atau belum tahu acara ini bisa tahu dan bisa sama-sama ngobrol sama kita. Plus, satu lagi, diinformasiin bahwa siaran rekaman kita juga bisa ditonton di YouTube ya. Search aja Duet DVET. Lanjut. Siapa aja tamu kita kemarin? Jujur tamu kita kemarin itu semua punya cerita yang sangat dalam. Ya, semua punya cerita yang menurut gue bisa kita petik tanpa mangga untuk jadi pelajaran hidup gitu. Gue sangat suka sekali. Bahkan gue mendapatkan tips bagaimana caranya untuk bisa menggunakan skincare, toner, atau skincare water supaya nggak terbuang percuma. Kemarin itu gue dapatkan dari tamu kita Susan Bakhtiar. Ya, dia kan jadi ambasadornya SK2 tuh 14 tahun ya, Bo. Gue belum pernah kenal orang jadi ambasador selama itu loh, Nek. Gila ya, 14 tahun. So, dia itu berarti pernah menjadi simbol kecantikan selama 14 tahun. 1 dekade lebih. Gila nggak lo? Dan selama 1 dekade itu kan pasti banyak banget yang dia alamin kan ya. Maksud gue kayak dia pasti pernah ketemu dengan berbagai macam dengan semua brand ambassador dari SK2 seluruh dunia. Dia kemarin cerita ketemu siapa, Bo? Kate Blanchett. Kate Blanchett. Dia bilang gitu. Terus dapat tips dari Kate Blanchett tentang bagaimana caranya supaya Pitera Water dari SK2 lo itu tidak terbuang percuma. Ya, nanti tonton di episodenya. Ya nggak? Terus abis itu lu dapat gue dapat lagi tentang sense of agility tapi yang terarah. Kita kan kalau di zaman sekarang ini apalagi pasca dari pandemik selalu dibilang kan, zaman sekarang pasca pandemik lu tuh harus agile, lu tuh harus siap untuk bermanuver, lu tuh harus siap untuk pivot, lu tuh harus siap untuk ini, untuk itu segala macam. Be flexible gitu kan ya. Cuma yang gue pelajari dari Susan adalah yes, be flexible, ready to pivot, but be prepared. Semua tuh harus tetap ada action plan yang nggak bisa lo pivot sekena-kenanya begitu aja main putar balik. No, cannot. Atau ketika semua orang ke kanan lo ke kiri, nggak bisa cuma langsung ke kiri gitu. Tetap lo harus sambil lo mau belok ke kiri tuh lo pikirin, ini habis ke kiri ngapain, ini ngapain, ini ngapain, ini ngapain. Dan yang menarik adalah persiapannya ternyata sudah jauh-jauh hari. Very good. Susan Bakhtiar, such a gem. Ya, dari obrolan kita dengan Susan, gue juga belajar bahwa mempersiapkan diri sebelum membuat keputusan itu juga akan membuat keputusan yang diambil jauh lebih matang ya. Sehingga you are fully prepared with the decision you made. Karena lu sudah mempersiapkan diri dengan baik gitu. Betul. Ketika keputusannya diambil, lu nggak menyesali. Karena persiapan menjelang keputusan itu diambil, ya, Betul. ya kan? Betul. Karena buat gue ya, satu yang gue juga pelajari di era digital sekarang tuh dimana semua serba cepat-cepat ya. Kita tuh menghargai waktu dengan sangat gampang gitu. Jadi kita terbiasa untuk melakukan sesuatu serba cepat. Jadi decision making juga kita maunya cepat-cepat. Nggak semua decision making itu perlu dilakukan cepat loh. Iya. Major life decision itu harus dilakukan dengan pikiran yang masak dan tanak. Nasi kali sehingga lo tidak menyesali pilihan hidup yang sudah lo lakukan. Karena kan kadang orang suka gitu ya, Iwet, gue gak menyesali dengan pilihan hidup gue. Itu yang keluar di mulut. Tapi yang terpancar dari apa yang terpancar dari apa yang lo lakukan itu beda loh. I see a lot of people who
yang whom I know gitu, yang lo kayaknya nyesel dengan pilihan hidup lo ya, kelihatan kok dari cara lo membawakan diri dan bergaul di sosial media. Ya, true that. Sementara orang yang firm terhadap pilihan hidupnya, yang sudah melakukan apa yang Susan, seperti yang dilakukan oleh Susan, sebelum dia mengambil keputusan, dia itu pertimbangannya masak-masak. Ketika keputusan itu diambil, no turning back, no going back, firm. Hidup maju ke depan. Yes, true that. Keren. Terus kemudian sebelum kita lanjut tamu kedua, untuk yang baru gabung atau yang lagi nonton, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Hari ini aku kepingin 1 juta likes-nya supaya kita konsisten setiap hari itu selalu 1 juta. Oke. Kak Iwet lagi di rumah siapa? Bukan di rumah siapa-siapa. Ini lagi di 25 Hours Hotel ya. Terus habis itu kita masuk ke tamu kedua. Tamu kedua kita Lukman Sardi kemarin. Lukman Sardi ya, waktu gue repost video cuplikan kedatangan Lukman Sardi di podcast Duet With, itu cewek-cewek yang nge-DM gue tuh isinya rata-rata gini, Mas Lukman, aku tuh pengen dinaungi. Anjir. Lukman kayak pohon beringin ya, gue gini, kayak pohon beringin ya Lukman Sardi, lu minta dinaungi. Auranya tuh mengayomi banget, payung kali mengayomi. Tunggu sampai lo tonton episodenya. Buyar semua naungan-naungan lo itu. Gue bisa bilang, kemarin di Duet With itu gue melihat sisi yang berbeda dari Lukman Sardi that I have never seen before. Oh ya? No. Oh ya? Lu berkali-kali interview ngobrol sama dia di Brunch with Dave? Ya. Nggak pernah keluar sisi yang itu? Nggak pernah. Oke. Nice. Gue melihat sisi yang astaga, orang ini bener-bener ya. Dave sampai nggak tahan, sampai setiap kali Lukman lagi beraksi, dia cuma gini, Lia, laki lu. Jaya banget. Itu Lukman, dan itu bisa kayak berseri loh. Gue pernah satu kali ya. Kenapa kemarin itu gue pancing dan gue bawa ke Duet With? Karena gue tuh jarang sekali ketemu Lukman dalam setting acara yang resmi. Atau kalau misalnya resmi, dia tuh kayak selalu melihat gue, ada objek buat gue menetralkan diri nih dari acara kaku ini. Gue tuh selalu duduk sama dia, semeja gitu. Nah kalau udah duduk berdua sama dia satu meja gitu, udah tuh begitu di sebelah gue udah gini, kelar nih gue nih, gue mesti siap-siap nih berbalas ya sama dia, karena dia akan mulai tuh, wet, lu tahu nggak ini, wet, gue gini, wah kacau nih orang. Ya lu nyambung sama dia, Bo, bapak-bapak. Ya. Daddy. Ya, that's him. Gitu. Dan pelajaran hidupnya juga banyak ya dari Lukman kemarin ya. Iya. Ya. Gue nggak tahu ya. Gue belum pernah ngulik gitu untuk nontonin podcast dia, tapi cerita yang dia ulang-ulang itu rasanya adalah satu pengalaman yang benar-benar menggores hati. Dan pengalaman itu yang membuat dia menjadi Lukman Sardi yang sekarang. Ya, setuju nggak lo? Karena itu diulang terus buat cerita itu. Ya. Ceritanya apa? Tonton nanti di Duet With ya. Nah, tamu kita yang ketiga, tentunya nanti urutan tayangnya sedang dirembukan gimana ya. Adalah matchmaker Zola. Ya. Banyak juga tuh yang ngelihat postingan gue terus bilang gini, aduh Kak Zola, aku nitip pertanyaan boleh nggak Om Dave gitu lah, syutingnya udah selesai. Nanti sama Zola buat teman-teman yang masih single, teman-teman nonton ya, karena Zola akan membagikan trik jitu gimana kita yang single yang pengen punya pasangan untuk bisa mendapatkan apa yang lo mau. Yang pengen loh. Karena single nggak pengen punya pasangan juga nggak kenapa-napa loh. Iya.
Gue kemarin kalau bisa diberikan tema pas Zola itu adalah how to navigate single people lives in urban city. Ya, kurang lebih kayak gitu. Dan dari obrolan kemarin tuh gue gini, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Ya, gue gini, simple nih sebenarnya ternyata. Tapi kok sulit ya dilakukan ya. Dan kemarin Zola itu memberikan insight tentang love relationship intergenerational. Ya, Gen X seperti apa, Gen Y seperti apa, Gen Z seperti apa. Dan ternyata, dendeng, seperti Netflix, ada insight soal Gen Z dan masalah cinta yang menurut gue, anjrit, ini make sense lagi sama behavior mereka. Menarik ya. Ya. Bagaimana setiap tamu kita itu bisa memberikan opini dan juga point of view yang berbeda ya. You know what, Iwet? Gue boleh jujur nggak? Boleh. By the way, jangan lupa untuk subscribe dulu di YouTube-nya account Duet with DVET_Dave Iwet di YouTube ya. Supaya nanti jangan lupa nyalain lonceng juga. Jadi begitu episode barunya tayang, lo akan dinotifikasi. Silakan. Memang the roots of all evil di era digital ini adalah membaca komentar-komentar orang ya. Kan kita udah sering dengar, makanya jangan kan kalau tiap kali gue wawancara bintang-bintang papan atas gitu yang pernah punya kasus atau pernah viral diomongin orang, mereka tuh suka bilang kan, makanya aku berhenti membaca komen gitu. Tapi kita sebagai konten kreator tuh kadang suka pengen kan membaca kolom komentar gitu, iya kan Web? Ya kan? Gatel aja gitu, masa sih ada orang mention kita atau kita posting kita nggak baca kolom komentar. Itu yang gue lakukan kemarin di jalan menuju syuting Duet with. Jadi, jadi nggak usah disebut ya. Jadi di account stasiun TV program gue itu posting tayangan promosi, ya. Nah terus gue ngecek dong lewat di lini masa gue, terus gue ngecek oh dia posting promosi nih gitu. Dia memang nggak nge-tag gue gitu ya. Terus tapi gue tergoda untuk bacain komentarnya Wet. Karena komentarnya tuh ya less than 20 lah gitu. Jadi masih easy to read. Terus komentarnya itu very hurtful loh. Seperti yang sudah lu duga komentarnya. Ini apa adanya ya. Sekarang postingannya udah dihapus. Diganti. Soalnya ada revisi. Jadi komentarnya itu juga di postingan lama udah hilang dong. Which gue bersyukur hal itu terjadi. Komentarnya Iwet, orang-orang yang nggak kenal komentar tuh gini, mana nih KPI kok bisa sih wajah-wajah seperti ini menghiasi? Apa sumbang sih mereka? Nggak ada kebisaan, nggak punya kemampuan, nggak ada keahlian, you know stuff like that gitu. Berpuluh-puluh tahun wajah mereka menghiasi televisi, nggak ada edukasi yang diberikan. Gue rasanya pengen ngomong gini. Berpuluh-puluh tahun, gue baru jadi presenter tuh setahun loh di acara itu. Berpuluh-puluh tahun tuh reference lo siapa? Segini. Kenapa dia pakai baju perempuan? Baju apa yang gue pakai di acara itu baju perempuan? You know, very hurtful yang menyerangnya tuh pribadi gitu ya. Tapi gue tenang diri gue sampai di 25 hour hotel, gue kurung diri gue sebelum bikin rambut, gue berdoa terus gue bilang, aduh Tuhan, salah gue membaca komentar-komentar seperti itu. Ya kan, untungnya postingan itu harus di take down karena ada revisi konten. Terus gue syuting Duet with sama Susan, sama Lukman, sama Zola, sama lu. Dan instantly at the end of my day gue mendapatkan validasi terhadap value diri gue kembali. Ternyata Iwet ya, bukan ternyata, maksudnya gini, ternyata gue tuh komentar orang terhadap gue tuh masih suka mengganggu stabilitas emosi gue. I still need to be constantly reminded
kalau seperti yang dikatakan Zola di episode wawancara kita, value diri gue itu jangan digantungkan kepada faktor eksternal, komentar orang. Kan Zola memberikan satu pertanyaan yang harus lo tanya untuk mengenali diri lo. Nanti lo tonton ya. And then I go home, I try to answer that question, and I discover new things about myself. Jadi itu sebabnya kenapa episode wawancara dengan Zola menurut aku itu kayak malaikat Tuhan yang ngomong sama gue melalui Zola, melalui kontennya. Karena dia tahu apa yang terjadi dengan gue kan kemarin. Jadi gue pikir, oh gitu. Dan lucunya adalah orang-orang yang sama yang merendahkan gue ketika kita bikin konten yang inspiring, educating, nggak pernah bunyi, Bo. Ya kan? Gue melihatnya sebagai gini, kalau gue bikin konten edukatif, inspiring, lu nggak nonton karena lu nggak ngerti. Jadi you and I are not on the same boat, darling. That's why we don't vibe. Jadi mau sampai bego, gue berusaha membuat lu mengerti gue ini siapa, nggak akan nyambung, Bo. Ini sama seperti peribahasa yang nyokap gue suka bilang, kasih permata ke babi. Babi nggak ngerti arti permata. Jadi mau sampai kapanpun, ngapain? So, I stop. So, that's why episode Zola tuh yang kemarin buat gue, ini ringan tapi keren. Ya. 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 Gue, komentar gue gini, Dave. Selalu mudah kan untuk memberikan nasihat, tapi ketika itu dialami sama kita, tidak pernah mudah untuk menjalankannya. Ya nggak sih? Dan menurut gue, ya kita kan udah belajar soal ini dari banyak orang ya. Waktu itu kan Henry Manampiring kan juga pernah cerita kan bahwa kunci dasar dari stoicism itu adalah mengontrol hal-hal yang hanya bisa kita kontrol. Yang mana adalah diri kita. Faktor eksternal apapun itu termasuk komentar orang adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Ya kan? Pasti kan kalau misalnya lu cerita kayak tadi, kembali lagi ke teori itu. Tapi kan balik lagi ya, Bo. Namanya manusia ya. Bener nggak sih? Ini teman-teman yang nonton di sini 3.300 orang. Setuju nggak sih? Kalau lu mau ngomong, iya itu kan komentar orang sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jangan dengerin, it's okay, mereka itu cuman sirik, mereka ini. Truth be told, jujur, pasti ketika lo baca, ada sedikit perasaan lo tergores. Yes. Ada sedikit lo kayak, aduh, nggak mungkin nggak. Cuma levelnya ada yang dipikirin, ada yang levelnya, aduh, abis itu lenyap. Iya. Gitu ya. Cuman itu aja bedanya. Tapi semua orang namanya manusia, Bo. Manusia tuh punya perasaan. Dan menurut gue apa yang lo ceritain tadi sangat manusiawi. Kalau lo jadi ngerasa bahwa, gue goyang loh. Gue jadi mempertanyakan, who am I? What is my value? Am I really not giving any value to people with what I'm doing? Am I really good? Cuma yang bagus dari cerita lo ini, walaupun mungkin kepikir sama lo sejam, 2 jam, bahkan mungkin nggak sejam 2 jam ya. Kemarin tuh kalau dari pagi sampai kita selesai syuting, ada kali 6 jam. Ember. Tapi, what I respect, you manage to control your emotion, sehingga lo tetap bisa perform, syuting, nggak ada celah, selama 6 hours or 8 hours. Dan ngadepin orang-orang itu menurut gue kayak, wow, I didn't know lo baru ngalamin itu. I thought you had nothing. Dan itu menurut gue adalah hal yang gak semua orang bisa. Yes, sama seperti, sebentar ya, aku harus konfirmasi dulu live kita confirm. Puzzle ya? Iya, puzzle. Masih, which area has laces? Bentar ya. Gue sambil lanjutin ya. Dan menurut gue,
itu adalah suatu hal yang harus kita pelajari bagaimana memanage emosi kita ketika sesuatu terjadi, tapi kita tetap harus perform. Perform tuh bukan hanya di depan layar ya. Bisa juga di kantor, bisa juga di pekerjaan, dan itu nggak mudah loh. Untuk lo tetap bisa konsentrasi, menghasilkan karya, bekerja, berpikir, walaupun sebenarnya hati lo tuh lagi nggak baik-baik aja. Yes. Nah, itu juga sama seperti apa yang dikatakan Susan Bahtiar ya. Tadi I was going to say that gitu. Ada satu komentarnya Susan di wawancara Duet With yang dia bilang cara dia menggambarkan hidup itu juga menurut gue, itulah kuncinya sih. Kenapa akhirnya gue bisa gitu, without komentar negatif orang. Gitu. Sama mulai sekarang gue udah gak akan lagi baca-bacain komentar yang bukan di platform gue. Karena buat gue, kalau bukan di platform gue, mereka bukan follower gue. They're not even following me. Why? Why should I care what you say about me? You don't even know me. Ya, sama satu lagi adalah, gue sih selalu percaya ya, semakin lo terkenal, semakin lo nyemplung ke kolam yang besar, maka exposure lo makin besar. Makin banyak. Dan ketika exposure lo makin banyak, maka semakin banyak pula orang yang akan melihat dan berkomentar tentang lo. Gue inget banget, Dave, waktu gue ingat banget ya waktu gue dulu siaran di Hard Rock FM Bandung pertama kali, kan gue siaran cuma seminggu sekali ya, Dave. Dan gue ngerasain gitu, seminggu sekali tuh dari yang tengah malam pindah ke weekend pagi, jam Sabtu pagi atau Minggu pagi yang pendengar gue masih pada tidur karena malamnya pada disco. Ya. Terus kemudian gue pindah ke weekdays, ke hari biasa, ditaruhnya hari Rabu, jam 10 gitu ya. Gue udah happy banget. Kalem semuanya. Nggak ada riak sama sekali. Terus tiba-tiba siaran gue makin bagus, gue diminta gantiin Tike untuk siaran nama Panji, atau gantiin Panji untuk siaran nama Tike di Good Morning Hard Rockers Show, ini di Bandung ya waktu itu ya. Itu gue mulai dapat exposure. Orang mulai komentar lewat SMS. Bilang, ini siapa sih siaran? Nggak enak banget suaranya. Gila, ganggu banget. Apaan sih? Panji kemana sih? Tike kemana sih? Hurtful. Waktu itu gue lagi yang, lo ngerti nggak sih, baru yang dari siaran reguler cuman once a week, tiba-tiba lo dapat prime time, kan rasanya berkembang hati lo ya. Finally gitu. Finally I made it. Gila, this is a moment that I've been waiting for so long. Perjuangan gue training tiap tengah malam akhirnya terbayarkan. Bigger exposure, dihancurin. Zaman dulu masih SMS. Abis itu, terus gue gini, aduh jahat sekali ya orang-orang ya. Dan zaman itu kan kayak semua feedback tuh didengerin ya, apalagi waktu itu kita radio baru. Terus gue ditahan, nggak boleh siaran lagi. Karena dianggap mengganggu dan sebagainya. Itu kan sedih ya, kayak aduh sedih banget. Kok orang nggak suka sama gue gitu. Tapi kemudian gue dikasih kesempatan lagi, gue memperbaiki diri. Gue dikasih kesempatan jalan lagi, sampai akhirnya ternyata gue bisa diterima. Dan waktu gue resign dari Hard Rock FM Bandung di program Good Morning Hard Rockers Show, people are crying. Gue cuman gini, gue inget loh dulu lo pada menghujat gue. Tapi mungkin karena lo belum terbiasa aja ternyata. Pindah ke Jakarta gitu juga. Masuk Hard Rock FM Jakarta, oh my god. Ini tuh kalimat yang gue ucapin waktu gue interview di Hard Rock FM Bandung loh. How do you see yourself in 5 years? Gue bilang, I will be broadcasting at Hard Rock FM Jakarta. It's happening. Berkembang. Ya, hadir lagi komentar. Ini penyiar daerah siapa sih? Jelek banget siarannya. Ouch! 1M tuh. Yeay! Small happiness! Dia tadi gini, pegel kram. Lu tuh ya, besok nggak usah begini-beginian, Bo, kasihan. Jangan, tetap, nggak boleh, nggak bisa. Itu tuh mereka nggak berhenti loh, Web. It's okay, nggak masalah. Hidup itu adalah perjuangan, baby. Ya nggak masalah, lu cuman di situ. Yang lain, sampai kesemutan. Ini aku kirimin salep ya, Yang.
Ada mentol-mentolnya yang biar pegelnya agak hilang yang. Katanya sih antiseptik serbaguna yang. Oh, sekarang positioningnya antiseptik ya? Kata yang tadi kok, kata geng duet yang komentar, gue nggak bisa baca, tulisannya kecil banget. Udah pakai kacamata juga kecil banget, Bo. Nggak bisa gue. Balik lagi boleh nggak sini ke topik kita? Jangan sampai ya Salep 88 nih membuyarkan topik kita. Oh, lo bosan? Lo bosan sama gue? Gue menyimak, Dodol. Ini muka menyimak gue nih, kayak muka Cintami. Nggak usah meram. Ya udah, gitu aja. Jadi kalau gue bilang kayak, ya udahlah, diantepin aja deh, bener nggak sih? Mau komentar kayak apa juga ya tinggal nanti kita ya 5 jam, 6 jam, syukur-syukur nanti mikirinnya 6 jam berkurang 3 jam. Berkurang lagi 2 jam, berkurang lagi sejam. Syukur-syukur cuman baca langsung hilang. Karena menurut aku ya akhirnya gini, sesungguhnya kasta tertinggi penerimaan diri lo adalah ketika lo mendengar, membaca, mendapati komentar negatif orang lain terhadap lo dan lo sama sekali tidak terganggu. Berarti penerimaan diri lo itu udah tinggi banget. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dan itu ada hubungannya dengan apa yang diomongin sama Zola ya kemarin ya. Zola, 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 Zola. Gitu. Tapi gue seneng deh. Kemarin kita balik lagi produksi. We are back at our nest, 25 Hours Hotel. Thank you so much for the endless support for us. For us untuk kita berdua bisa berkarya menjadi diri kita. Dan gue seneng banget kenapa? Karena 25 Hours Hotel selalu bilang, be yourself, show your true color. We want to see your flaw. Ya kan? Well, honey, I can never be someone else but myself. Kita ngobrol lagi besok. Blessing everybody. Terima kasih untuk jempol six pack-nya semuanya.